Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mau memuji Allah dengan tulus dan ikhlas, sehingga pujian itu mendatangkan keuntungan buat kita. Hadirin, Allah memberikan ujian itu tidak pernah ada batasnya. Termasuk ketika seorang manusia dia meyakini kain kafan yang diambilnya dari seorang pocong akan membuatnya tidak bisa dilihat. Dan dia melakukan kebusukan dengan mencuri barang orang lain. Tapi apa yang terjadi suatu waktu, tiba-tiba kain itu tidak bisa terlepas, seperti tumbuh dari dagingnya. Dia menjadi tersiksa. Pemirsa, mari kita saksikan. Kemarin ayam, kamu yang tembak, tidak mati. Bagaimana? Percaya? Wah, hebat, hebat sekali guru. Saya percaya. Aku mendapatkan batu itu dari dalam gigit geledek. Tapi aku sudah mengisinya dengan mantra ilmu kebal yang aku miliki. Besok kita akan coba kepada manusia. Pada manusia? Tapi jangan saya, guru. Jadi siapa? Bagaimana kalau anak baru itu, guru? Apa yang dia minta dari guru? Dia tidak punya nyali seperti kamu. Dia tidak berani untuk merampok. Dia cuma ingin jadi maling saja. Maling yang tidak bisa dilihat orang. Seperti setan begitu. Coba lihat. Aku jadi kebal. Kamu tidak apa-apa, kawan? Iya. Wah, hebat, hebat. Kamu jadi kebal karena batu akik ini. Tapi kalung ini milik saya, kawan. Guru Marto memberikannya pada saya. Bagaimana janjimu? Perawan. Ya, yang keenam. Itu syarat utama untuk mendapatkan keabadian. Aku tidak akan mati seumur hidup. Atau paling tidak, kematianku ditunda sampai hari kiamat nanti. Seperti iblis.
Dan yang ketujuh, aku minta sama kamu. Untuk yang keenam, Guru. Besok akan saya bawa kemari. Bagus. Mungkin baru besok aku bisa nginep di rumah Mur ya. Tapi bener ya, jangan enggak. Iya. Sebenarnya sih bukan cuma aku yang kangen sama kamu, tapi mama, papa yang selalu menganggap kita anak kembar. Kita emang punya kesamaan yang banyak. Sama-sama anak tunggal. Iya kali ya. Udah ya. Ya udah, salam buat mama ya. Selamat malam. Dadah. Anakmu seorang gadis kan? Betul, Mbah. Betul sekali, Mbah. Tapi bukan persyaratan yang ketujuh, Mbah. Terus gantinya? Saya akan usahakan, Mbah. Boleh. Tapi harus sama cantiknya dengan gadis yang dibawa bandaran pada saya ya. Kalau itu si gadis kampung, Mbah. Yang berhasil dan dibujuk, dirayu, dibayar sama bandaran, Mbah. Kalau saya tidak punya uang, Mbah. Ya. Apa ada yang lain? Iya, mungkin agak lama. Saya cari dulu, Mbah. Tapi saya mohon, Mbah. Saya mohon, Mbah, percayalah pada saya, Mbah. Percayalah pada saya, Mbah. Tolong berikan saya persyaratan lain, Mbah, yang bisa saya laksanakan, Mbah, untuk mencapai tujuan saya, Mbah. Saya ingin ilmu menghilang, Mbah. Pengen ilmu menghilang, Mbah. Mohon saya, Mbah. Berat sekali, Belia. Berat. Apa tidak boleh, Mbah? Berat untuk kamu jalani. Sebab persyaratan utama sudah kamu tunda. Iya, memang begitu, Mbah. Itu karena saya tidak punya uang, Mbah. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa memenuhi semua persyaratan, Mbah. Tapi saya tidak punya uang, Mbah. Tolonglah saya, Mbah. Saya mohon, Mbah. Percayalah pada saya, Mbah. Percaya? Tolong katakan, Mbah. Seberapa beratnya, Mbah? Baik. Kalau begitu kamu mandi dulu. Akan saya bacakan mantra pada air yang akan kamu pakai mandi. Terima kasih, Mbah. Iya, Mama, Papa, silakan masuk. Kamu belum tidur? Belum. Enggak, Mama dan Papa cuma ingin memastikan kalau kamu hari ini nginep. Tapi nggak mungkin setiap hari nih. Loh, kenapa? Kamu sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Kalian berdua seperti anak kembar. Jadi, Mama dan Papa seperti punya anak dua, kan? Ibu tinggal sendiri. Ya, setiap hari kamu kan bisa melongoknya setiap pulang kuliah, ya? Iya, Mah. Setiap hari ibumu tidak akan merasa kehilangan, kan?
Oh iya, bapakmu sudah lama meninggalkan rumah? Sudah lebih dari 3 bulan. Bapak tidak pulang-pulang, Pak. Dan bapakmu juga tidak bilang kepada ibumu kemana ia pergi? Sejak setahun setelah di PHK, Bapak bilang sama Ibu, mau pergi usaha. Pergi berdagang barangkali. Bapak tidak punya modal, Mah. Uang PHK pun sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhasil usahanya, Bang. Tapi kan sudah lebih dari 3 bulan Abang meninggalkan rumah. Kenapa Bang pulang? Ya kangen sama kamu. Kangen. Gak ada gunanya. Apa? Ma, saya tuh kangen sebagai suami, Ma. Dan sebagai bapak, apa menurut kamu itu tidak benar? Tidak. Pokoknya saya mau minta cerai. Cerai? Tapi... Jangan, Ma. Jangan. Keluar. Keluar kamu. Pergi kamu. Mas, maaf Mas. Yang meninggal siapa Mas? Laki-laki apa perempuan? Yang meninggal seorang perempuan. Perempuan? Ya. Perawan Mas? Nenek-nenek. Mari Mas. Kamu harus curi kain kafannya di dalam kubur. Tanpa diketahui seorang pun. Tapi bagaimana saya bisa tahu kalau kain kafan yang saya curi itu adalah milik mayat perawan? Selidiki dulu siapa yang mati dan dikuburkan. Dan jangan lebih dari 3 hari mayat perawan itu di dalam kubur. Kamu curi kain kafannya. Sebaiknya hari pertama pada saat dia dikuburkan. Kain kafan itu akan membuat tubuhmu bisa menghilang. Kalau kamu membungkus tubuhmu dengan kain kafan itu. Terima kasih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah berpulang ke rahmatullah Bapak Salam bin Mardali, salah seorang warga dari kampung kita ini, seorang dari jemaah masjid pada hari ini Senin, yaitu hari ini pada jam 11 tadi pagi. Itu dia orangnya. Ayo. Hei, udah. Kita jangan kemana ya. Kita kejar orangnya.
Siapa di dalam? Masuklah. Mulai hari ini, kita akan menjadi kaya. Coba lihat. Kain kafan inilah yang akan membantuku untuk menjadi kaya. Kaya? Saya janji. Berilah saya kesempatan. Berilah. Bang! Bang! Jangan ditanya dari mana asal uang dan perhiasan ini. Kenapa? Inilah yang membantu saya. Kain kafan? Ya, kain kafan. Itu sebabnya saya tidak pulang berbulan-bulan. Karena untuk belajar ilmu menghilang dari Guru Marto. Guru? Ya, guru. Seperti Ustadz? Kiai? Bukan. Kalau begitu, dukun? Bukan. Semacam orang yang mempunyai ilmu kebatinan. Kalau orang umum menyebutnya sebagai orang pintar. Yang jelas mereka lebih pintar daripada insinyur. Karena sekali memandang saja, mereka bisa membaca mata batin kita. Dan bisa tahu apa saja yang kita inginkan. Nah,
Dari dialah aku belajar ilmu menghilang ini sehingga kita akan menjadi kaya. Jadi abang memberikan semua kekayaan ini dengan hasil mencuri. Jadi kamu tidak mau? Ini semua aku lakukan untuk kamu, untuk kita dan keluarga kita. Lalu bagaimana dengan kain kafan ini? Jelas dari dalam kuburan, mayat seorang perawan. Puas kamu? Mayat siapa? Mana saya tahu? Bagaimana mungkin abang mengambil kain kafannya? Sedangkan abang tidak pernah tahu mayat itu milik siapa. Ayo, katakan pada saya. Kain gini. Iya, katakan kain kafan itu milik siapa? Maria. Maria. Tidak mungkin. Ria. Ya, tolong Min. Kembalikan kain kafan ke tubuh saya di dalam kubur. Bapak kamu telah mengambilnya, Min. Mencopot kain kafan itu dari tubuh saya. Saya kedinginan. Dia sudah pergi. Sudah, kalau begitu kamu antar kami ke rumah Mualim Bari. Ya, ayo cepat ikut kami. Kuburan Neng Hemaria yang dibongkar. Ya, kain kafannya juga hilang. Jasadnya Hemaria juga tidak ada, Pak. Ya, jasadnya Neng Hemaria juga ikut hilang. Aku akan jadi kaya. Aku akan jadi kaya. Aku kaya. Hei, Siapa kau? Saya, Hermaria. Kembalikan kain kafan ke tubuh saya. Ternyata kau bukan manusia, tapi setan. Bapaklah yang setan. Hei, jangan asal ngomong. Saya ini manusia. Saya orang hidup. Lihat, aku ini manusia. Mana bisa jadi setan? Justru orang hiduplah yang banyak menjadi setan. Orang mati tidak mungkin menjadi setan. Semua berada di alam barzah. Kalau Bapak bukan setan, kembalikan kain kafan ke tubuh saya. Dasar setan bodoh. Kau telanjang juga tidak apa-apa.
Paling-paling cacing akan lebih cepat menggerogoti jasadmu. Hah? Kenapa aku tidak bisa terbang? Mana bisa terbang? Mana bisa hilang? Bapak kan orang hidup. Bapak yang bilang sendiri, orang hidup bukanlah setan. Dan setan bukanlah orang, maka bisa menghilang. Tampakkan dirimu. Kembalikan kain kafan saya, Pak. Kembalikan sebelum terlambat. Saya tidak takut. Ya, buka pintunya, Arya. Ya, cepat buka pintunya. Apa kamu sudah tidur? Ya. Maumu apa mengikuti saya? Tolong kembalikan kain kafan saya, Pak. Saya sudah bilang, kain ini sudah menjadi milik saya. Buat apa? Kain kafan itu sudah tidak berfungsi lagi. Bukankah Bapak tidak bisa menghilang dengan kain kafan itu, bukan? Peduli amat. Saya mau cari tahu dulu sama guru. Abang ngomong sama siapa? Oh, tuh sama setan kuburan. Enggak ada siapa-siapa. Sudah. Yang bisa lihat cuma saya. Masuk. Kenapa? Mencuri di mana? Dia jelas di rumah orang kaya. Saya akan satroni setiap rumah orang kaya. Tapi anak kita tinggal di rumah orang kaya. Saya sudah berjanji pada Hermin untuk tidak mengganggunya. Tapi tolong kembalikan kain kafan saya. Tidak, saya tidak akan kembalikan padamu. Siapa? Aku ngomong sama siapa? Kamu tidak akan bisa melihatnya. Aku bisa melihatnya karena memegang kain kafan ini. Kembalikan saja, Bang. Tidak. Ini sudah menjadi milikku. Tapi Abang sudah mengambil darinya. Terpaksa. Itu syarat untuk ilmuku. Supaya aku bisa menghilang, aku harus mengambil kain kafan dari seorang mayat perawan. Saya tidak peduli. Kenapa aku tidak bisa menghilang? Saya sudah bilang, kain kafan itu sudah tidak berfungsi lagi. Aku akan lapor guru. Bang! Berdiri. Buka kain kafan itu. Buka, guru. Ya, cepat.
Kamu copot kain kafan ini dari tubuhmu, kamu tidak bisa dilihat orang. Aku juga tidak bisa melihatmu. Aneh. Kamu di mana? Saya di sini, Mbah. Di hadapan Mbah. Awas. Aku mau lewat. Siapa kamu? Kafan itu milik saya. Belel! Ya, Mbah. Pemilik kain kafan ini datang dan memintanya kepada saya. Siapa, Mbah? Hei, apa kamu tidak melihatnya? Ya jelas tidak, Mbah. Saya mana bisa melihat setan. Aneh. Jadi aneh begini. Kalau begitu, saya akan bakar kain kafan ini. Jangan. Baik. Saya akan lemparkan kain kafan ini ke atas. Ha! Sudah, pergi kamu! Mbah, bagaimana dengan saya, Mbah? Kenapa kamu? Kain kafan itu sudah ada sama kamu, kan? Iya, tapi bagaimana cara membukanya, Mbah? Ya, buka saja. Iya, tapi bagaimana caranya, Mbah? Tolong saya, Mbah. Mbah, tolong saya, Mbah. Mau diapakan saya, Mbah? Diam! Setan! Kau benar-benar sudah jadi setan, Belel! Ya, tolong Abang ya. Abang, tidak bisa begini. Tolong Abang ya. Ya, mau apa kamu ya? Saya akan membuka kain kafan Abang. Mana bisa ya? Ini adalah kulit dan daging tubuh Abang. Tapi saya akan menyesetnya. Jangan. Dan tubuh Abang akan terlepas dari tubuh Abang. Jangan ya, itu sama saja kamu membunuhku ya. Tapi terpaksa dan harus begitu. Jangan ya. Gila kamu membunuh saya, hah? Bagaimana dengan orang ini ya, Mu'alim? Kita harus menolongnya.
Tolonglah saya, Mualim. Sakit. Dia harus dihukum atau dilaporkan kepada polisi ya, Mualim? Dalam keadaan seperti ini, polisi juga belum tentu percaya kalau dia maling. Lagi pula, sesungguhnya orang ini sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Sekarang, apakah kita harus melepaskan dia? Kita harus membawa dia ke kuburan. Tempat di mana dia mencuri kain kafan itu. Bukankah menurut ceritanya, kain kafan yang telah dicuri sudah dikembalikan pada pemiliknya ya, Mualim? Kita harus menyaksikannya. Kita harus menyaksikannya. Dengan mengintip. Hantu! Bandaran? Apa kau lupa sama aku? Aku ini Belil. Tidak mungkin. Kau ini pocong, orang yang sudah mati. Tidak mungkin Belil. Mana kau menjimatmu? Kalian melihat di mana kalungku jatuh? Enggak, Bang. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Ayo, bawa dia! Kenapa bisa begitu? Ini pencurian kain kafan, Pak. Kain kafan bisa dicuri dari lubang kubur? Iya. Untuk apa? Mungkin ini pekerjaan kaum-kaum sesat kayaknya, Pak. Demi Allah, mencuri, menjadi maling, mengambil barang orang lain. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki konsep yang jelas, la tadkhulu qabla salam. Jangan kamu masuk ke rumah orang tanpa mengucapkan salam. Kalau tidak dijawab, maka jangan engkau masuk. Apalagi ini mencuri. Bahkan demi Allah, yang dicuri adalah apa? Pakaian mayat seseorang yang sudah berada di alam barzah. Sungguh tega manusia itu. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara kamu, di antara manusia, dia meminta perlindungan kepada beberapa jin di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Subhanallah. Cuma menambah dosa dan kesalahan. Memohon, meminta hanya kepada Allah. Satu paket dalam Al-Fatihah sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.